Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Wahai saudaraku Jumadin, yang ada di samping Anda saat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun saudari Ismawati yang berada di samping Anda hari ini, yang duduk di samping Anda adalah juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita agar nikmat itu semakin nikmat kita rasakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur apa yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat itu dan akan berikan keberkahan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi justru sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, sudah Allah beri kepada kita nikmat, tetapi kita terus melihat yang jauh lebih di atas nikmat lagi, sehingga nikmat yang kita rasakan tidak kita syukuri, maka disitulah pada hakikatnya kesempitan nikmat dan jauh berkah dari kita. Hadirin jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat berjunjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Ia turi Nabi tae naisan nasang itu inggan nana pahlawanan di akhir yaya di wana lino lambi lau di akhirat. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwa nikah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih ada yang hadir pada kesempatan ini belum menikah, ketika sudah mempunyai kemampuan maka menikahlah segera. Karena kenapa? Itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai sunnahku, berarti ia akan bersamaku di dalam surga kelak nanti. Ada suatu ketika, ada 3 orang yang datang kepada Rasul, kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, orang pertama berkata, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Maka orang yang kedua pun mengatakan, saya akan melaksanakan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur. Maka orang yang ketiga pun datang mengatakan, saya akan hidup terus membujang dan tidak ingin untuk menikah. Maka apa kata Nabi? Karena Nabi mendengarnya, demi Allah, sayalah di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Namun ketahuilah, saya juga melaksanakan sholat dan juga tidur, beristirahat, juga melaksanakan puasa dan juga berbuka, dan juga menikahi terhadap perempuan-perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Nabi? Siapa yang membenci sunnahku dan tidak mau menjalankan sunnahku ini, berarti dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Quran sangat jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai saudaraku Jumadin, coba lirik yang ada di samping saya. Ketahuilah bahwasanya yang ada di samping saudara adalah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang telah dibacakan qori kita tadi? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja.
bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasanganmu, istrimu dari jenismu sendiri. Untuk apa Allah menciptakan demikian dari jenismu sendiri? Litaskunu ilaiha, kata Allah, agar engkau merasa tenang, agar engkau merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan keluargamu menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di situ terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin jamaah walimatul urs yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku Jumadi, bahwasanya membangun sebuah mahligai rumah tangga gampang-gampang susah. Bahwasanya jangan pernah kita membayangkan yang enak-enak terus. Kenapa? Setiap pernikahan, rumah tangga yang kita bangun akan selalu ada rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi di dalamnya. Jangan mengira orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, mobilnya banyak, tetapi masalahnya tidak ada. Jangan kira, Pak. Justru bisa jadi nikmat yang Allah berikan itu menjadi malapetaka bagi kita ketika kita tidak mencukuri dan tidak membawanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya persoalan sepele lalu kemudian kita bertengkar lagi dengan istri kita. Jangan hanya gara-gara misalnya ada ayam yang masuk di rumah, kita lempar tersinggung lagi. Jangan hanya gara-gara sepele kita terus berkelahi dengan istri kita. Lalu kemudian ketika hal itu terjadi, maka sakinah itu tidak akan pernah ada di dalam kehidupan rumah tangga kita ketika kita tidak menghormati dan menghargai istri kita. Begitupun istri harus menghargai suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 4 tipe keluarga di dalam Al-Qur'an. Secara singkat kami jelaskan. Yang pertama adalah gambaran tipe keluarga Abu Lahab. Seperti apa tipe keluarga Abu Lahab tersebut? Pasalnya adalah suaminya yang begitu jahat, yang senantiasa menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Begitupun istrinya yang senantiasa mendukung keburukan-keburukan atau kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Artinya pasangan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama senantiasa untuk menghalangi kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tipe yang kedua, yakni tipe keluarga Fir'aun laknatullah alaihi. Seperti apa tipe keluarga ini? Suaminya sangatlah buruk. Kenapa? Dia sangat sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahkan tidak mau taat kepada hal-hal kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Musa pada saat itu. Artinya dia merasa sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian istrinya sangatlah taat, istri yang solehah. Maka dalam kehidupan ini kita juga akan menemui tipe keluarga ini. Ada suami yang senantiasa memukul-mukul istrinya atau sebaliknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tipe yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian tipe yang ketiga, yakni keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Seperti apa keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam ini? Yakni suaminya seorang nabi, taat kepada Allah, namun istrinya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menentang apa kata suaminya? Ketika suaminya mengajaknya ke jalan yang baik, memperingatkan istrinya, justru istrinya yang menentang kepada suaminya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
suatu ketika akan terjadi banjir besar oleh sejarah Nuh alaihissalam itu, maka Nuh membuat perahu yang besar. Maka semua umatnya diajak untuk naik agar tidak terkena musibah banjir. Karena kenapa? Tidak percaya dengan Nabi Nuh alaihissalam, padahal dia adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka anaknya Nabi Nuh alaihissalam, istrinya Nabi Nuh alaihissalam dibawa air, dihanyutkan oleh air. Karena kenapa? Dia tidak taat kepada suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe yang keempat atau yang terakhir adalah tipe Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tipe keluarga yang ideal dalam kehidupan kita insya Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan yang sedang duduk di atas pelaminan ini, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mengikuti contoh keluarga di dalam Al-Quran, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa keluarga Nabi Ibrahim itu? Yakni suaminya seorang nabi, pembawa risalah, menyampaikan hal-hal kebaikan dalam kalimat singkatnya. Istrinya, suaminya adalah suami yang soleh, begitupun istrinya, istri yang soleh, istri yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keempat tipe keluarga yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri pembicara, terutama bagi kedua mempelai. Sebelum kami tutup, kita doakan kedua mempelai. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga baik yang pengantin lama kita doakan juga semakin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga yang sempat hadir pada kesempatan ini yang belum menikah, kita doakan semoga segera juga mendapatkan jodohnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup tausiah singkat pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kehidupan kita senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma alif bainahuma jumadil wa ismawati kama allafta baina adama wa hawa, kama allafta baina at-tini wal ma, kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.